Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Di video kali ini kita masih belajar tentang aritmatika sosial. Bagian kedua ya kan kita pelajari adalah tentang shell, tentang diskon, bunga bank, dan pajak. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menentukan besarnya diskon, besarnya harga setelah didiskon, harga awal sebelum didiskon, menentukan besar bunga tabungan atau pinjaman, menentukan besar cicilan pinjaman, dan pajak. Pajak yang akan kita pelajari di sini adalah pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari itu semua? Ya, jadi misalkan begini, kalian sedang jalan-jalan nih bersama teman, tidak dengan orang tua. Kemudian di saat di jalan itu kalian mengunjungi sebuah toko atau serba atau mall ya. Di toko tersebut kamu melihat tas yang ingin kamu beli, ya. Misalkan tas yang kamu incar itu harganya 120.000. Nah, di toko itu ada diskon 20%. Saat itu kamu hanya memiliki uang atau memegang uang 100.000. Kira-kira uangnya cukup enggak ya? Untuk membeli tas dan ongkos pulang. Ongkos pulangnya sebesar misal 3.000 rupiah. Nah, dari sini kalian harus bisa nanti menentukannya. Gitu ya. Yuk kita coba pelajari. Yang pertama tentang diskon atau potongan harga. Jadi misal tadi harga awalnya 120.000. Kemudian diskonnya 20%. Kita cari diskonnya dulu, diskonnya terlebih dahulu. Diskonnya itu 20%, berarti 20 per 100 dikali harga awalnya 120.000. Bisa kalian kalikan 20 kali 120.000 dibagi 100, boleh. Atau kalian mau sederhanakan, boleh. Ya, masing-masing dibagi 100. Tinggal kalian kalikan 12 kali 2, 24, nolnya 3. Sehingga hasilnya adalah 24.000. Itu besar diskonnya. Jadi harga yang harus kamu bayar, harga akhirnya adalah 120.000 dikurangi besarnya diskon, yaitu 96.000. Jadi cukup nggak uang kamu? Cukup ya? Nah, selain untuk mencari harga akhir, selain mencari diskon terlebih dahulu, kalian juga bisa langsung menentukan harga akhir. Harga awal itu 100%. Diskonnya 20%. Ingat kalau diskon itu potongan harga ya, berarti harga akhirnya ya dikurang 100% dikurang 20%, yaitu 80%. 80% dari 120.000. Sama seperti tadi, boleh disederhanakan masing-masing dibagi 100. 12 kali 8, 96. Tambah nolnya 3. Jadi 96.000. Cukup ya uang kamu. Jadi harga setelah didiskon adalah 96.000. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, untuk menentukan harga awal. Nah, misal ini ada sepasang sepatu. Sepasang sepatu tersebut didiskon 30%. Nah, jika harga setelah didiskon 105.000, harga awalnya berapa? Ini kamu misalkan mau membandingkan dengan di toko lain yang diskonnya berbeda, harga dan diskonnya berbeda. Oke ya. Diketahui diskonnya 30%. Kita coba selesaikan. Harga awal itu 100%. Ingat ya. Kemudian diskonnya 30%. Maka harga akhirnya adalah 70%. 100 dikurang 30%. Nah, kalau tadi mencari harga akhir, harga awal dikurang diskon, sekarang harga awal yang akan kita cari. Kita bisa pakai perbandingan. Jadi perbandingannya
Bukan 70 per 100, tapi 100 per 70. Karena yang kita cari adalah harga awal. 100 per 70 dikali harga setelah didiskon sebesar 105.000. Boleh kalian kalikan 100 dikali 105.000 dibagi 70, boleh. Atau kalian mau sederhanakan dulu bisa. 70 dengan 105.000 kita bagi dengan 10, nolnya hilang 1. Kemudian 105 dengan 7. Ya. 105 dengan 7, 7 bagi 7 1. 105 bagi 7 15. Nah, 15 dikali 100 ini 1.500 dikali 100 adalah 150.000. Bisa? Jadi harga sebelum didiskon sebesar 150.000. Oke ya. Kalau harga akhir tadi persentasenya di atas, kalau harga awal berarti yang 100 di atas. Kemudian berikutnya tentang bunga yang akan kita pelajari di sini adalah tentang bunga bank atau bunga koperasi ya. Nah, bunga bank ini ada dua jenis, yaitu bunga majemuk dengan bunga tunggal. Nah, untuk taraf SMP yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, suku bunga tunggal, artinya bunga yang diperhitungkan berdasarkan tabungan awal. Kalau dalam syariat Islam, bunga bank itu riba ya. Jadi kita di sini hanya mempelajarinya. Oke, yang akan kita pelajari adalah tentang bunga tunggal. Nah, rumusnya kalian ingat mobil BMW. Ya, untuk mencari besar bunga rumusnya adalah BMW, mobil BMW. Ingatin. B di sini adalah persentase bunga, M-nya adalah modal atau tabungan awal. Kalau itu berupa pinjaman berarti pinjaman. Dan W itu adalah waktu. Waktu itu nanti berdasarkan persentasenya ataukah per tahun atau per bulan. Jadi harus disamakan ya nanti ya. Oke, misal Pak Adi menyimpan uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 6% per tahun. Berapa tabungan Pak Adi setelah 15 bulan? Oke ya. 15 bulan. Kita coba selesaikan. Bunga itu adalah BMW, B-nya adalah 6%, jadi 6 per 100, modalnya adalah 3 juta, kemudian waktunya adalah 15 bulan. Ingat harus disamakan ya, karena 1 tahun 12 bulan, berarti nanti kurun waktunya, 15 per 12, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi 6 per 100 dikali 30 juta dikali 15 per 12. Kita sederhanakan ya, 100 dengan 30 juta dibagi 100. Kemudian ya 6 dengan 12. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 2, 12 dibagi 6 2. Lalu boleh lagi bisa kita sederhanakan lagi. Iya, 30 dengan 2, 2 bagi 2, 1, 30 dibagi 2, 15. Oke, kemudian yang kita kalikan adalah 15 kali 15. 15 kali 15 adalah 225. Ada sisa 0 berapa? 4. Tinggal kita tambahkan nolnya 4. Jadi 2.250.000. Itu bunganya. Nah, jumlah tabungan Pak Adi kita tambahkan 30 juta ditambah 2.250.000 menjadi 32.250.000. Oke ya. Kemudian tentang koperasi simpan pinjam. Pak Iqbal akan meminjam uang di koperasi dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Iqbal adalah 10 juta. Jika Pak Iqbal bermaksud untuk meminjam uang selama 10 bulan, tentukan besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Iqbal setiap bulan dengan nominal yang sama. Ya, apa yang diketahui? Bunganya 12%, pinjamannya 10 juta, waktunya 10 bulan. Kita selesaikan. Ingat, bunga itu BMW ya.
Kita ganti bunganya 12/100, modalnya atau pinjamannya 10 juta, waktunya 10 bulan. Jadi 10/100. Kita sederhanakan, dibagi 100, hilang nolnya 2, kemudian 12 dengan 12 bisa kita sederhanakan, 1 hasilnya. Tersisa 1 kali 1, 1, nolnya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 juta itu bunganya. Jadi total pinjamannya adalah 10 juta ditambah 1 juta, 11 juta. Nah, karena akan dibayarkan selama 10 bulan, maka setiap bulannya dibagi 10 angsurannya. Sehingga menjadi 1.100.000. Jadi ya Pak Iqbal mengangsur setiap bulannya sebesar 1.100.000. Mudah ya? Selanjutnya tentang pajak penghasilan atau PPh. Nah, pajak penghasilan ini acuannya biasanya adalah tentang perundang-undangan PPh pasal 21. Nah, kalau misalkan Bu Ani memperoleh gaji setiap bulannya sebesar 6 juta. Berapa pajak yang harus dibayar oleh Bu Ani dan penghasilan yang diterima Bu Ani jika Bu Ani sudah mempunyai NPWP? Nah, berdasarkan tabel kalian bisa lihat tuh. Untuk penghasilan di bawah 50 juta dengan yang punya NPWP, pajaknya adalah 5%. Sedangkan tarif yang tidak punya NPWP adalah 6%. Nah, karena Bu Ani punya NPWP berarti pajaknya sebesar 5% ya. Nah, untuk mencari besar PPh itu rumusnya adalah persentase pajak dikali penghasilan kena pajak. Oke ya, persentase pajaknya tadi sesuai tabel adalah 5%. Dan penghasilan kena pajaknya, penghasilan Bu Ani adalah 6 juta. Sehingga 5/100 dikali 6 juta. Kita sederhanakan dibagi 100. 5 kali 6, 30. Ditambah nolnya 4. Sehingga 300.000. Itu pajaknya. Ya, pajak PPh-nya sebesar 300.000. Sehingga gaji Bu Ani, ingat kalau dipotong pajak berarti penghasilannya berkurang ya. Sama seperti diskon. Jadi penghasilan bersih yang diperoleh Bu Ani sebesar 6 juta dikurang 300.000, hasilnya sama dengan 5.700.000. Bisa dipahami? Kalau masalah uang mah cepet ya. Yang terakhir tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya, biasanya kalau kalian amati seperti di mart atau di mall atau di toko yang sudah menerapkan tentang PPN, kalian di struk pembelanjaan ada 10% PPN ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba contoh. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Roub dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Roub termasuk pajaknya. Nah, kalau tadi pajak penghasilan dipotong, kalau kita sebagai pembeli kita menanggung pajak, berarti harganya bertambah. Tapi kita harus cari dulu besarnya pajak, sama seperti PPh tadi. Untuk mencari PPN, persentase pajak dikali harga awal atau harga sebelum pajak. Persentase pajaknya 10%, berarti 10/100, harga awalnya 4 juta. Kita sederhanakan dibagi 100 menjadi 400.000. Sehingga harga bayarnya adalah 4 juta ditambah 400.000. 4.400.000. Jadi Pak Roub membayarnya sebesar 4.400.000. Atau bisa juga kalian langsung dari persentase tadi. Ya. Dari persentase tadi. Maaf, ini bukan PPN.
Harga bayarnya adalah 110 dari 100% ditambah pajaknya 10%. Dibagi, sama 11 kali 4, 44 ditambah nolnya 5 sehingga menjadi 4.400.000. Jadi Pak Rauf harus membayar laptop tersebut seharga 4.400.000. Bisa dipahami? Udah ya? Kalau kalian masih bingung, bisa kalian ulang video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, kemudian bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi ilmu adalah sedekah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar meski kalian di rumah saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.